Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi menemukan pesan dari tabel. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menemukan pesan dalam tabel. Nah, anak-anak, tujuan pembelajarannya, siswa mampu menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng. Dan yang ketiga, siswa mampu menuliskan pesan yang terdapat dalam dongeng. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu tabel? Tabel merupakan salah satu jenis dongeng ya anak-anak. Masih ingatkah kalian dengan pengertian dongeng? Dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak pernah benar-benar terjadi. Dan biasanya dongeng ini diceritakan secara turun-temurun ya anak-anak. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Fabel biasanya mengandung pesan-pesan kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lainnya. Nah anak-anak, untuk langkah menemukan pesan dalam fabel yaitu sama saja ya seperti dongeng-dongeng yang lainnya juga. Yang pertama, kalian bisa memahami isi dongeng fabel dengan cara membacanya secara keseluruhan. Ini berfungsi untuk menemukan pesan dan amanat yang akan disampaikan dalam dongeng tersebut. Lalu yang kedua, kita bisa mencatat dan memahami tokoh-tokoh yang berperan di dalam cerita. Nah, dengan cara mencatat dan memahami ini, kita dapat mengetahui karakteristik dalam setiap tokohnya ya anak-anak. Dan yang ketiga, mengetahui dan memahami latar dari ceritanya. Jadi, kalian harus bisa memahami latar ceritanya, baik dari latar waktu maupun tempatnya ya anak-anak. Dengan itu, kita dapat mengetahuinya. Nah anak-anak, dan yang terakhir ada mengetahui dan mempelajari gagasan pokok di setiap paragraf. Anak-anak, itu merupakan langkah-langkah cara menemukan pesan dalam tabel. Nah anak-anak, mari kita coba ya, silahkan kalian baca buku halaman 139. Di sana ada dongeng tentang balas budi harimau. Silahkan kalian baca terlebih dahulu ya. Nah anak-anak, jika sudah dibaca, mari kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu menemukan pesan dari dongeng bergambar. Nah anak-anak, kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca ataupun yang kita dengar. Selain itu, kita juga dapat membuat gambar dari sebuah dongeng. Tadi kalian sudah bisa membaca balas budi harimau ya, itu merupakan dongeng tabel. Anak-anak, sekarang kalian bisa perhatikan gambar yang ada di depan ini. Nah, gambar yang pertama itu ada seorang kakek yang sedang ke ladangnya.
dan ia menemukan harimau yang sudah melahirkan anaknya. Harimau tersebut terlihat lesu ya anak-anak. Lalu di gambar yang kedua, si kakek merasa kasihan kepada anak harimau yang sudah lesu tersebut. Dan kakek pun merawat dan menjaga serta memberi makan anak harimau tersebut. Nah, di gambar yang ketiga, silakan kalian perhatikan. Di situ ada induk harimau yang mendatangi kediaman si kakek. Namun, si kakeknya sedang tidur ya anak-anak. Nah, si induknya ini bertujuan untuk mengambil kembali anak harimau. Lalu, di gambar yang keempat, si induk harimau pun berterima kasih kepada sang kakek yang telah membantunya dalam merawat dan menjaga anaknya. Dan induk harimau dan harimau kecil pun pergi meninggalkan banyak buah di depan rumah kakek itu. Itu merupakan suatu tanda terima kasih dari harimau kepada kakek yang telah merawat anaknya. Anak-anak, jadi pesannya yaitu kita harus bisa berbuat baik kepada orang. Jika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Nah, barang siapa yang menanam kebaikan, itu pula yang akan mereka dapatkan. Maka dari itu, kalian harus bisa berbuat baik terhadap sesama ya anak-anak. Anak-anak, gambar tersebut merupakan rangkaian cerita yang dijadikan gambar. Rangkaian cerita dijadikan gambar dapat disebut juga dengan cerita bergambar. Anak, semoga kalian paham ya dalam materi kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.